Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umara, mahasiswa PTG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2020 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 201500032675 melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada tanggal 30 November tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dan cerdas. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada masa pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara gerakan 3M. M yang pertama itu menghindari kerumunan, M yang kedua selalu menggunakan masker, dan M yang ketiga mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Angkat tangan. Iya Rika, coba pimpin berdoanya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bulan. Doa sampai. Baik, terima kasih Rija telah memimpin doa pada pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Nah, sudah semangat belum mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tapi masih kelihatan lesu ya. Sekarang coba kita tepuk semangat dulu. Ayo berdiri, kita tepuk semangat dulu. Nah, coba tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, silakan duduk. Untuk membakar rasa
terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak mohon kalian untuk berdiri dengan sikap sempurna dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Silakan berdiri. Diikuti ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, kalian boleh duduk kembali. Terima kasih kalian sudah begitu semangat dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Ini merupakan bukti kita cinta terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Baik, pada hari ini kita akan belajar masih di tema 5. Nah, tentang wirausaha. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian nanti akan mengamati gambar atau teks yang ditampilkan pada slide PowerPoint, sehingga kalian dapat menjelaskan cara membuat magnet. Nah, setelah kalian dapat menjelaskan cara membuat magnet, nanti kalian akan mempraktikkan membuat magnet. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tayangan yang ada pada slide. Di sini ada Edo dan Lani sedang berbincang. Coba mereka sedang membicarakan apa? Membicarakan magnet. Coba di sini kita baca. Lani berbicara apa ya? Apakah kamu pernah berkunjung? Nah, Lani memberikan pertanyaan kepada Edo. Apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Coba kita bantu jawab Edo. Pernah tidak? Nah, kemudian coba Lani bertanya lagi apa ya kepada Edo? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Nah, Lani bertanya lagi kepada Edo. Apakah kamu pernah membeli mainan yang terbuat dari magnet? Sekarang coba perhatikan tayangan berikut ini. Nih, ada pertanyaan. Masih ingatkah kalian tentang sifat magnet? Masih. Sifat medan magnet itu apa ya? Coba, sifat medan magnet itu apa ya? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Sip, betul sekali. Tepuk tangan buat Naila. Nah, jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Pembelajaran sebelumnya kita kan sudah mempraktikkan medan magnet ya. Alhamdulillah kalian masih mengingat apa itu medan magnet. Baik, kita lanjutkan. Coba lihat tampilan berikut ini.
Nah, ada cara membuat magnet dengan induksi. Coba lihat tayangan berikut ini. Apa saja ya alat yang harus disediakan? Coba siapa yang mau menjawab? Coba kelompok sana, Revan, bagaimana apa saja alat yang harus disediakan? Magnet dan besi. Magnet dan besi. Terus bagaimana ya cara membuatnya? Besi baja didekatkan dengan magnet, maka akan menjadi magnet. Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok Revan. Perhatikan tayangan berikut ini. Ada cara membuat magnet yang ketiga. Coba cara ini apa saja sih alat dan bahan yang harus disediakan? Yang pertama kita sediakan apa? Batu baterai. Coba perhatikan tayangannya. Yang kedua kita sediakan apa lagi? Paku besar. Paku besar. Yang ketiga apa lagi? Kawat. Yang keempat apa lagi? Paku kecil. Paku kecil. Kemudian bagaimana ya cara membuat magnet dengan elektromagnetik atau arus listrik? Dililit, betul. Kemudian ujung-ujungnya bagaimana? Betul sekali, ditempelkan ke batu baterai, maka paku tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Nah, di sini Bapak memiliki 3 buah amplop yang harus kalian pilih. Setiap satu kelompok itu memilih 1 amplop saja. Coba sekarang kelompoknya Naila, mau yang amplop mana? Nah, jangan dulu dibuka ya. Kita bareng-bareng dibukanya. Kemudian ini kelompok Aira. Kira-kira mau yang mana ya? Nah, sekarang coba kalian buka bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo buka. Coba kelompok Aira, bagaimana? Percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD tentang percobaan membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, sekarang kalian lihat dan perhatikan apa saja alat dan bahan yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian kalian dapat mengambil perwakilannya alat dan bahan yang ada di depan kalian ini. Nanti kalian ambil sesuai dengan alat dan bahan yang tertera pada LKPD yang telah Bapak bagikan. Dimulai dari kelompok Aira dulu, silahkan. Apa saja alat dan bahannya? Sekarang kalian boleh ambil di meja yang ada di depan. Apa saja ya? Iya, berarti sudah ya. Nah, untuk kelompok Aira, kalian dapat langsung mempraktikkan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ingat bahwa di sana ada benda-benda tajam seperti paku. Jadi jangan sambil main ya, perhatikan dengan teliti. Nah, sekarang kelompok Naila tadi mempraktikkan tentang apa? Membuat magnet dengan cara gosokan. Coba sekarang pilih alat-alat yang ada di depan ini, silahkan. Dengan cara gosokan ya. Coba dilihat apa saja alat-alat dan bahannya. Coba dibantu teman-temannya. Alat dan bahannya apa saja? Magnet terus. Kemudian pada paku besar sebanyak 5 kali.
Coba bagaimana praktiknya? Ada yang kesulitan? Tidak? Coba diperhatikan, dilihat ya langkah-langkahnya bagaimana ya. Ingat, ini ada benda tajamnya, jadi hati-hati ya. Ikuti langkah-langkahnya. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung lainnya ke kutub negatif dan baterai. Kenapa yang tertarik? Satu. Bagaimana praktiknya? Nah, nanti pengamatan kalian bisa dituliskan langsung di LKPD yang telah Bapak berikan ya. Nah, coba lanjutkan lagi. Coba ya, dilanjutkan lagi ya. Sentimeter. Tidak terbalik. 4 sentimeter. Tidak terbalik. Bagaimana grafiknya? Iya, hati-hati ya. Ikuti langkah-langkah yang telah ada di LKPD. Nanti pengamatannya kalian dapat langsung tuliskan pada tabel yang sudah ada. Nah, bagaimana kelompok ini? Apakah ada kesulitan praktiknya? Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Ingat ada benda tajam. Nah, coba digosokkan kembali. Gosokannya satu arah. 1, 2, 3, 4, 5. Coba dekatkan. Nah, ada berapa ya? 3. Iya, coba. Kalian dapat tuliskan di LKPD yang telah ada ya. Coba. Ingat hati-hati praktiknya ya, yang teliti. Bagaimana? Udah selesai praktiknya? Belum ya. Ikuti langkah-langkahnya dengan teliti. Salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lain ke kutub negatif dari baterai. Letakkan paku besar pada paku kecil. Coba dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Tidak terbalik. Praktikumnya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kalian diminta untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, siapa dulu ya yang mempresentasikannya? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Nah, percobaan pertama membuat magnet dengan cara gosokan. Siapa kelompok yang membuat magnet dengan cara gosokan?
kecil. Lima. Jadi semakin banyak gosokan, maka kekuatan magnet akan semakin besar. Itulah presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok Naila. Terima kasih ya kelompok Naila. Tepuk tangan untuk kelompok Naila. Sudah mempresentasikan praktikumnya. Silakan kalian bisa kembali ke tempat masing-masing dan lanjutkan pekerjaannya. Nah, jadi tadi kan kelompok Naila sudah mempraktikkan cara membuat magnet tentang gosokan. Nah, caranya tadi kalian harus menyediakan satu buah magnet dan paku besar ya. Nah, caranya kalian gosokkan satu arah. Jangan bolak-balik seperti ini, jangan. Tetapi satu arah saja ya. Satu arah. Digosokkan satu arah ke besi atau paku besar. Nah, setelah digosokkan satu arah ini, kemudian tempelkan ke paku-paku kecil. Dan perhatikan apakah ada yang menempel atau tidak. Nah, ini sifatnya sementara, tidak bisa selamanya ada ya. Ini sifatnya sementara. Baik, kita lanjutkan ke presentasi yang kedua. Nih, percobaan kedua itu membuat magnet dengan cara induksi. Siapa yang tadi mempraktikkan membuat magnet dengan cara induksi? Angkat tangan. Iya, kelompok Evan, coba maju ke depan. Kemudian presentasikan hasil dari praktikum kalian di depan teman-teman kalian. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa ya? Coba dibacakan langkah-langkahnya seperti apa. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Coba 6 cm didekatkan. Ada yang tertarik tidak? Tidak. Oh, coba dilanjutkan langkah berikutnya. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 4 cm. Tidak tertarik. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 2 cm. Tidak tertarik. Tidak tertarik. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 1 cm. Tertarik. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan cara membuat magnet dengan cara induksi. Sekarang jadi kesimpulannya apa ya? Semakin dekat jarak paku, maka semakin banyak atau semakin kuat magnetnya. Itulah praktik dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Hekla. Yang pertama, tempelkan dulu besi dengan magnet yang ada. Setelah itu, nanti dekatkan ujung paku ke paku kecil dan lihat apa yang terjadi. Coba apa yang terjadi? Tertarik. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila magnetnya Bapak lepaskan? Nah, kita buktikan ya apa yang terjadi apabila magnetnya dilepaskan. Apakah masih tertarik? Ternyata tidak, karena sifat magnetnya sementara. Siapa tadi yang mendapatkan tugas membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik? Iya, kelompok Aira, coba sekarang kalian presentasikan hasil dari percobaan kalian. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Tempelkan ujung kawat ke baterai. Dekatkan paku besar pada paku kecil. Jadi semakin banyak lilitan, semakin banyak
Iya, terima kasih kelompok Aira. Kita beri tepuk tangan buat kelompok Aira. Kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian kalian lanjutkan kembali pekerjaannya. Terima kasih ya sudah mau mempresentasikan hasil percobaannya. Jadi tadi kelompok Aira itu mempresentasikan cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Bahan-bahannya apa? Nah, bahan-bahannya nih, coba dilihat bahan-bahannya apa saja? Ada baterai, ada kawat, kemudian paku besar dan paku kecil. Nah, jadi yang pertama itu kalian lilitkan kawat kepada paku besar. Kita lilitkan dulu kawatnya nih. Dililit dulu kawatnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kalian, ini kan ada ujung-ujungnya ya. Nah, tempelkan ujung-ujung kawat ini kepada batu baterai, ditempelkan. Nah, ditempelkan seperti ini. Ditempelkan. Kemudian, ujung pakunya kalian dekatkan dengan paku kecil. Dan amati yang terjadi. Ternyata ada yang tertarik. Bagaimana kalau Bapak lepaskan batu baterainya dari kawat-kawat ini? Bagaimana coba? Apabila Bapak lepaskan, ternyata tidak tertarik. Kenapa ya tidak tertarik? Karena sifat kemagnetannya hanya sementara. Nah, jadi sekarang coba kalian lihat tayangan berikut ini. Nah, di sini Edo dan Lani tadi setelah mereka memperhatikan membuat magnet, mereka berbincang-bincang kembali. Nih, ada Lani. Coba Lani itu berbicara apa ya? Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak sekali pelanggan? Kemudian Lani berbicara apa lagi ya? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Nah, toko tersebut karena banyak permintaannya, dia itu kalau mengirimkan pesanan selalu menggunakan jasa kurir. Kemudian sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi apa? Coba perhatikan, apakah kalian masih ingat apa saja yang harus ditulis dalam formulir? Apa saja ya yang harus diisi? Nama, terus tanggal lahir, terus alamat. Bagus ya, berarti kalian masih ingat bagaimana cara mengisi formulir. Nah, sekarang sebelumnya baca dulu petunjuk pengisian formulir. Nanti di formulir barang itu ada data pengirim, ada juga data penerima. Baik, kita lanjutkan ke data pengirim. Pengirim itu berarti orang yang mengirimkan, betul. Sama, berarti harus mengisikan identitas. Kemudian ada data lainnya. Apa saja ya data lainnya? Coba bacakan. Aira, bacakan data lainnya itu apa saja yang harus ada pada formulir pengiriman barang. Tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. Tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Nah, tadi itu merupakan data lainnya yang harus diisi. Sekarang kalian diminta mengisikan formulir atau mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang dengan mengikuti petunjuk pengisian formulir. Nah, ini formulir barang yang nanti kalian akan isi. Ada data penerima, ada data pengirim, dan data lainnya yang harus kalian isi.
Ingat, kalian mengisinya dengan cara mengikuti petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Apakah kalian paham? Baik, kalau paham, ayo kita mencoba mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang. Bapak nanti akan membagikan LKPD kepada kalian. Tuliskan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir. Ini nanti kalian isi ya. Satu orang satu. Nah, ini petunjuknya nanti kalian baca. Ini formulir pengisian barangnya. Ini petunjuk pengisian barangnya. Hah? Dilihat ya petunjuk pengisiannya. Jadi nanti petunjuknya kalian lihat di LKPD yang telah Bapak bagikan ya. Di sini ada petunjuk pengisian dari data penerima sampai data lainnya. Di sini ada kesulitan. Kamu bisa melihat petunjuk pengisian formulir yang sudah ada ya. Di sini ada data penerima sampai data lainnya yang harus diisikan pada formulir pengiriman. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar begitu banyak ya. Nah, sekarang apa ya yang kita pelajari pada hari ini? Coba kita belajar apa saja? Cara membuat magnet, kemudian cara mengisi formulir pengiriman barang. Baik, nah pada hari ini itu kita sudah belajar tentang cara membuat magnet. Apa saja ya cara membuat magnet itu? Coba yang pertama dengan cara digosokkan. Tadi sudah kita praktikkan ya oleh kelompok Naila, bagus praktiknya. Yang kedua dengan cara apa? Dengan cara induksi. Nah, cara membuat magnet yang kedua yaitu dengan cara induksi. Tadi sudah dipraktikkan oleh kelompok Reva. Itu bagus sekali mereka praktiknya. Nah, cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik. Tadi siapa ya yang praktek tersebut? Coba kelompok Aira ya. Nah, Aira sudah mempraktekkan bagaimana membuat magnet dengan cara arus listrik atau elektromagnetik. Kemudian selanjutnya kita juga sudah belajar tentang cara mengisi formulir pengiriman barang. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Soal ini terdiri dari 5 soal yang harus kalian jawab untuk mengukur pembelajaran pada hari ini. Isi ya. Kemudian isi dulu identitasnya, nama dan tanggal sekarang. Diisi dulu nama dan tanggal ya, tanggal hari ini. Sekarang kalian boleh isi, tapi isi dulu dengan nama dan tanggal pada hari ini. Bagaimana? Sudah selesai mengisi evaluasinya? Sudah. Sekarang Bapak kumpulkan kembali ya. Terima kasih. Terima kasih.
Bapak periksa ya. Nah, baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah di kegiatan akhir. Nah, sebelum kita pulang atau mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Nah, sekarang coba Rijal kembali berdoanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.